kira ini sudah sangat terbuka. Nah, kalau misalnya kita tidak belajar melakukan kerjasama dengan luar negeri, nah, maka kita akan ketinggalan. Supaya kita juga bisa keluar, maka kita harus melakukan kerjasama dengan luar negeri. Kita lihat saja posisi Indonesia di luar dalam bingkai dunia ini berada di urutan mana. Untuk masuk ke tengah saja susah. Jadi mau tidak mau kita harus membuka diri, belajar dari orang lain untuk bisa bersaing di tingkat internasional. Oke, saya kira singkatnya begitu. Saya kira artikel-artikel tentang itu banyak sekali di internet, tapi paling tidak intinya seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk Opayat yang telah memberikan materi. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam sesi ini, yang pertama adalah pentingnya kerjasama lintas perguruan tinggi, lembaga-lembaga kesehatan, pemerintah dapat memberikan output lulusan keperawatan, kebidanan dan gizi yang siap menjadi pemberi layanan kesehatan secara keilmuan atau sikap maupun keterampilan sesuai bidang keilmuan masing-masing. Yang kedua, teknologi informasi dapat memfasilitasi sistem pembelajaran untuk memperkaya ilmu secara mandiri di era revolusi 4.0. Waktu yang kita punya cukup sampai di sini. Saya harap materi-materi yang telah didengar dari pagi bisa diingat-ingat kembali, karena selanjutnya akan diadakan evaluasi. Oleh karena itu, mic saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Besok itu kan atur masing-masing. Mulai rumah saja atau pulang. Ya baik, selamat siang menjelang sore untuk kita semua. Saya minta lambaian tangan dulu untuk adik-adik peserta kegiatan pada siang hari ini. Apakah masih tetap semangat? Saya minta senyuman yang terbaik karena kita mau screenshot live langsung dari TVRI Kupang. Beri tepuk tangan dulu, luar biasa. Di sini juga kami lagi rame ya. Ada perkumpulan Bapak Ibu dosen, karyawan dan karyawati Stikes. Jadi kalau adik-adik di rumah lagi bersanteria, kami juga di sini bersanteria, tetapi fokus di dalam kegiatan ini. Sekali lagi kita beri lambaian tangan dulu ya. Dari tadi sebelum kegiatan ini dimulai, saya belum memperkenalkan nama kepada adik-adik semua. Saya adalah Nomensen Banunaik ya, dosen di Stikes Nusantara. Nanti dari prodi mana segala macam, nanti ketika kita berkuliah online nanti baru kita saling berkenalan seperti itu ya. Di sini ada yang tanya status ya, status ya, meskipun Pak sudah beristri tapi tidak jadi soal ya. Di sini sudah ada ibu-ibu, nona-nona cantik juga, nanti bisa dengan Pak kok ya. Baru tertawa. Oke, baik ya. Tadi kita sudah mengikuti kegiatan mulai dari pagi hari sampai dengan siang hari ini. Teman-teman yang masih bertahan, saya anggap itu adalah teman-teman yang begitu luar biasa ya, sudah mendengarkan materi dari materi yang pertama sampai dengan materi yang keempat pada siang hari ini ya.
Untuk selanjutnya diinformasikan kepada seluruh peserta kegiatan pada siang hari ini, sebentar panitia akan membagikan link evaluasi. Sekali lagi, panitia akan membagikan link evaluasi yang wajib untuk diisi oleh Bapak Ibu, adik-adik semua peserta kegiatan pada siang hari ini. Link itu berisi evaluasi materi mulai dari materi yang pertama tadi sampai pada materi siang hari ini. Ya, waktu pengisiannya itu selama 1 jam. Selama 1 jam nanti baru panitia akan membagikan di dalam link grup mata kuliah seperti itu. Ya, oke. Sebelum saya tutup kegiatan kita pada siang hari ini, saya memberi kesempatan kepada Ibu Ketua Panitia, namanya adalah Ibu Mejoni. Kalau misalkan untuk dari program studi nurse itu mereka sudah kenal, tetapi kalau yang adik-adik yang baru masuk bergabung dengan Stikes Nusantara lebih kenal jauh lagi. Ibu ini, Ketua Panitia ini juga adalah dosen di Prodi Kebidanan seperti itu, tetapi lintas ini sektor, mengajar juga di perawat, mengajar juga di gizi, jadi nanti akan bertemu seperti itu. Masih jomblo seperti itu, jadi kalau ada yang ini mau silakan ya, langsung sebentar VC pribadi saja tidak apa-apa. Baik, saya berikan kesempatan kepada Ibu Ketua Panitia. Waktu dan kesempatan saya berikan. Kesempatannya yang bisa diberikan. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah sampai siang hari ini, bertahan dari pagi. Baik, informasi untuk peserta PKKMB kali ini. Setelah ini nanti selesai, ya, meetingnya diselesaikan, akan dibagikan link evaluasi melalui WhatsApp group kelas masing-masing. Lalu silakan Anda kerjakan dalam jangka waktu 1 jam. Setelah 1 jam, otomatis evaluasinya akan ditutup. Ya, nah evaluasi ini untuk apa? Tentu saja untuk nilai kalian di sertifikat PKKMB nanti. Jadi tolong dikerjakan dengan baik dan seksama. Materinya adalah materi-materi yang sudah dibagikan dari pertama tadi hingga sampai siang hari ini. Ya, nah setelah itu kegiatan kita akan dilanjutkan besok 1-12 September 2020. Tentunya sistematikanya seperti tadi, jam 7 sampai 8.30 adalah absensi. Seperti hari ini akan dibagikan melalui WhatsApp grup kelas. Lalu setelah itu akan dilanjutkan dengan materi dari setiap kaprodi. Ya, jadi besok pagi linknya akan tetap seperti ini. Masing-masing prodi akan membagikan linknya di grup kelas. Lalu kita akan buka kegiatan besok. Kemudian selanjutnya akan diinformasikan lagi, ya, prodi yang pertama itu siapa dan selanjutnya. Intinya WhatsApp grup kelas harus tetap dipantau. Nah, peringatan sekali lagi, ya, mungkin ada teman-teman atau saudara-saudari peserta yang menganggap remeh kegiatan ini karena dari tadi ada yang keluar masuk grup, bahkan hanya hadir untuk kasih tunjuk muka terus keluar dari meeting ini. Nah, jangan sedih, kami sudah punya panitia yang mendokumentasikan kehadiran kalian satu persatu. Ya, setelah kegiatan ini hari ini selesai, akan dibagikan screenshotan atau dokumentasi dari kehadiran kalian dari setiap sesinya. Nah, kalau misalnya ada yang ketahuan ada satu sesi yang kalian lewatkan atau bahkan ada yang tidak ikut sama sekali, maka akan dinyatakan tidak hadir dan kalian harus mengulang di tahun depan. Ya, jadi ini peringatan untuk besok tidak ada lagi yang model-model seperti itu. Ya, begitu masuk terus keluar lagi, masuk keluar lagi, bahkan ada yang tidak masuk lagi sama sekali. Ini peringatan. Ya, baik. Saya rasa sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak. Kurang dan lebihnya saya sebagai ketua panitia meminta maaf yang sebesar-besarnya atas semua mungkin ada yang salah atau tersinggung. Sampai bertemu lagi di besok hari mulai dari jam 7 pagi sampai selesai. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap jaga jarak, juga patuhi protokol kesehatan. Selamat siang semuanya. Evaluasinya dikerjakan, jangan lupa. Selamat siang untuk kita semua. Oh, belum ada suara. Selamat pagi.
puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita kembali ke tempat ini untuk melanjutkan kegiatan PKKMB hari kedua, yaitu PKKMB program studi. Jadi untuk memulai hari kita tentunya kita ingat pencipta kita terlebih dahulu. Saya minta kesediaan dari Ibu Novi untuk memimpin kita dalam doa. Mari Bu, silahkan. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya berdoa menurut ajaran Katolik. Dalam nama Bapa, ya Allah Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan Bunda Maria, pada kesempatan ini kami mengucap syukur dan berterima kasih karena atas berkat-Mu kami dipertemukan kembali pada hari ini, pagi hari ini di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan Bunda Maria, pada kesempatan hari ini kami akan mengikuti kegiatan PKKMB pada hari terakhir ini. Sekiranya kami mohon uluran tangan-Mu agar kegiatan kami pada hari ini berjalan dengan lancar. Semoga nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bu Novi. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan atas segala kesempatannya hari ini sudah sempat hadir lagi. Baik, hari ini karena seperti kemarin kita sepakat bahwa PKKMB program studi hari ini akan dilaksanakan oleh masing-masing program studi. Untuk itu kita perlu membuka dulu kepada semua peserta. Saya minta kesediaan dari Bapak Ibu Kaprodi ataupun Sekpro supaya membuatkan link untuk meeting hari ini masing-masing prodinya. Jadi setelah nanti ada linknya dibagikan, anak-anak sudah bergabung, MC akan membuka kegiatan hari ini lalu dilanjutkan dengan kegiatan pembagian atau penjelasan materi program studi masing-masing ke ruangan yang sudah ditentukan. Jadi saya minta sekali lagi kesediaan dan kerjasama kita semua hari ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Sekian dan terima kasih. Gizi sudah, perawat bidan. Nah, punya nih belum nih. Oh gizi. Kahati. Oke baik, selamat pagi untuk adik-adik peserta PKKM dari prodi perawat itu seperti apa, prodi gizi itu seperti apa, prodi kebidanan itu seperti apa, dan juga prodi nurse itu seperti apa. Nah, disinilah saatnya untuk adik-adik bisa bertanya sebanyak mungkin. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu Kaprodi dan juga Bapak Ibu Sekretaris Prodi, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu untuk tidak memperpanjang waktu lagi ya, kita akan membagikan adik-adik nanti untuk prodi perawat nanti dengan Bapak Kaprodinya, begitupun juga dengan prodi gizi, dengan prodi nurse maupun dengan prodi kebidanan, nanti sama-sama dengan Ibu Kaprodinya. Nanti kita akan belajar sama-sama apa-apa yang adik-adik semua harus mengetahui dari prodi masing-masing, seperti itu. Nah, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, saya minta kesediaan dari Ibu Intan Wila untuk bisa memimpin kita di dalam doa. Waktu dan kesempatan dengan peserta PKKMB. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu Intan. Kakak saya duduk sini.
kasih untuk kesempatannya. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa dan izinkanlah saya berdoa menurut ajaran Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang berada di alam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang luar biasa. Engkau mengumpulkan kami pada hari ini di tempat kami masing-masing untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Seluruh kegiatan hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah semuanya berjalan menurut kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Anak Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Intan yang telah membawa kita dalam doa pembukaan. Baik, waktu dan tempat saya berikan yang pertama kepada Prodi Keperawatan Bapak Saril Eskep MSI dan Sekretaris Prodinya Ibu Nadreni Yakub Eskep Ners MKes untuk maju ke depan bersama anak-anaknya. Mari. Ibu, iya nanti ambil HP baru Pak dengan di sini Pak supaya Anda bisa lihat, maksudnya supaya semua prodi bisa lihat ke ini. Sekaligus perkenalan Pak di sini. Terima kasih. Oke, baik ya. Di depan adik-adik semua ini adalah Kaprodi S1 Ilmu Keperawatan. Sekali lagi saya sampaikan, di depan adik-adik semua ini adalah Bapak Kaprodi S1 Ilmu Keperawatan, biasa disapa dengan Bapak Sahril Eskep MSI. Silakan Pak. Ini langsung ke ruangan? Iya, langsung ke ruangan. Baik, selanjutnya dari prodi kebidanan ketiga dari prodi profesiners. Dan yang terakhir dari prodi gizi. Anak-anaknya sudah semua nomor 6 sebagian besar kakak satu orang di grup tekan-tekan masuk. Rian Lampu, oh ternyata ini anaknya. Yang nama Dinomade, oh ini anaknya. Seperti itu ya. Jadi saya harapkan untuk bisa mengaktifkan kameranya. Oke,
Baik, waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Kaprodi untuk menyampaikan materi terkait program studi S1 Ilmu Gizi. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu Kaprodi. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Yang mendengar suara saya. Ya. Irene, bagaimana bisa mendengar suara Ibu? Halo Irene, bisa dengar suara Ibu? Irene, ya, bisa dengar suara Ibu? Ya, kita lanjut. Ibu rasa untuk terkait dengan masalah institusi, Ibu tidak perlu untuk harus mengulang lagi, ya, karena kemarin itu sudah disampaikan materi secara ringkas, padat, dan jelas terkait institusi. Nah, hari ini kita akan banyak berdiskusi mengenai program studi. Nanti kalau ada kata yang bertanya nanti supaya langsung dengar. Iya. Sebentar kakak bilang, kalau dengan suara Ibu melambaikan tangan. Baik, sekali lagi tes, semuanya dengar suara Ibu? Melambaikan tangan coba Mas. Iya, ya, kalau dengar tolong lambaikan tangan buat Ibu. Iya, baik. Sekali lagi Ibu ulang pernyataan yang tadi ya. Untuk masalah terkait dengan institusi, Ibu tidak mengulang itu ya, karena kemarin sudah banyak sekali pengkajian materi terkait dengan masalah institusi. Nah, sekarang kita akan bahas, atau lebih tepatnya kita akan berdiskusi lebih banyak lagi terkait dengan program studi ilmu gizi ya. Sebelum kita berbicara lebih jauh lagi terkait dengan ya, ya, baik. Makasih Pak Oktav ya. Kita akan bicara, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi terkait dengan program studi ilmu gizi ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya lengkapnya, ada yang tahu? Halo adik-adik mahasiswa, apakah ada yang tahu nama saya? Belum ya? Nama saya Marian C. Emawati Lepa, biasa disapa Ibu Ati, yang kebetulan dipercayakan sebagai Kaprodi Ilmu Gizi di kampus kita ya. Jadi nanti kalau ke depan, ketika nanti orang tanya siapa Kaprodi kalian, Ibu atau Pak, beta sonde tahu, sonde bisa seperti itu karena sudah ada di ospek dan wajib untuk tahu. Tidak hanya itu, tetapi siapa Kaprodi kalian, siapa sekretaris prodi kalian, atau siapa dosen mata kuliah kalian, wajib tahu ya. Karena ibarat kata tak kenal maka tak sayang ya. Yang di depan kalian yang ikut gabung itu ada salah satu pengajar di situ, namanya Pak Oktav ya. Kemudian yang tadi bicara lebih banyak mulai dari hari kemarin sampai hari ini itu namanya Pak Mensen, sekretaris program studi ilmu gizi. Oke, singkat saja perkenalan
hari ini kita lanjut ke materi kita tentang program studi materi tentang PKKMB khususnya untuk program studi S1 Gizi, ya, atau program studi ilmu gizi. Yang pertama kita lihat di sini adalah visi dan misi. Nah, apa yang terlintas dalam benak adik-adik, visi itu seperti apa? Ada yang bisa jawab buat ibu? Apa itu visi? Ayo, atau ibu tunjuk nih satu-satu. Apa itu visi? Dino, halo Dino, aktifkan mikrofonnya. Iya, apa itu visi? Ya, Tiara, apa itu visi? Siapa? Rambu panggilannya ya? Ya, Rambu Rantika Hitemba. Oke. Ya. Visi adalah tujuan. Ya, ada yang lain? Derlin, ya, silakan Derlin. Ibu minta satu lagi. Derlin bilang visi adalah pandangan jauh terhadap suatu lembaga, ya. Iya ya Derlin. Iya, ada lagi, ibu minta satu orang lagi. Iya, Maria. Iya, terima kasih untuk adik-adik yang sudah menjawab pertanyaan dengan baik, dan ibu tidak bilang kalau pernyataan kalian itu salah, ya. Pada intinya adalah visi itu dia berorientasi pada masa depan. Jadi kalau tadi ada yang bilang impian untuk mencapai tujuan, itu tidak salah karena dia berorientasi pada masa depan. Nah, untuk visi kita pada Stikes Nusantara itu menjadikan program studi ilmu gizi ini menjadi yang unggul, dan tidak hanya di NTT saja, tetapi secara nasional, internasional, yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan perkembangan berdasarkan pada ilmu, moral, dan etika profesi. Sekali lagi ya, Ibu jelaskan. Untuk visi kita, visi untuk program studi ilmu gizi, itu dia untuk menjadikan program studi kita yang unggul di tingkat provinsi, NTT, nasional, internasional, dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan perkembangan iptek berdasarkan pada ilmu, moral, dan etika profesi. Nah, yang perlu Ibu garis bawahi di sini adalah dia berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan perkembangan iptek berdasarkan pada ilmu, moral, dan etika. Pertama, kita melakukan pengkajian. Yang kedua, menyusun perencanaan asuhan keperawatan. Yang ketiga, mengaplikasikan intervensi keperawatan atau implementasi. Yang berikut, mengevaluasi asuhan keperawatan, menguasai teknik keselamatan pasien, dan melaksanakan prosedur penanganan bantuan hidup dasar, ya. Keterampilan khusus ini juga akan kita integrasikan pada mata kuliah inti keperawatan. Oke,
Selanjutnya kita masuk pada struktur mata kuliah. Ya, jadi kemarin Ibu Putri sudah sampaikan bahwa S1 keperawatan ditempuh selama 8 semester. Ya, normalnya selama 8 semester. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Ya, tergantung kalian mau cepat atau mau lama. Kalau mau cepat ya belajar, kalau mau lama ya silakan tidur-tidur di rumah. Oke, jadi akan kita selesaikan selama 8 semester ya, dengan jumlah mata kuliah sebanyak 44 mata kuliah dan 154 SKS. Ya, bukan 150 ya. Kemarin Ibu Putri menyampaikan 150 karena itu menggunakan kurikulum lama. Kalau sudah masuk pada kurikulum baru itu terdiri dari 44 mata kuliah dan 154 SKS yang harus kalian tempuh untuk mendapat gelar sarjana keperawatan. Oke ya. Ya, jadi harus punya niat. Jadi di sini tidak ada yang 24 SKS ya. Paling banyak setiap semester itu 23 itu di salah satu semester. Selain itu ada yang 20. Sehingga bisa kalian gunakan untuk mempercepat. Maksimal setiap semester kalian mengambil 24 SKS. Ya, maksimal. Kalau IP kalian di atas 3,50. Ya, kalau IPS, indeks prestasi semester kalian itu 3,50. Kalau untuk semester 1 dan 2 dia normal ya, belum bisa mengambil semester atas dan ataupun semester bawah. Nanti kalau semester 2 misalnya kalian mendapatkan IP 3,50 atau di atas 3,50, saat kalian program semester 3 itu cuma 21 SKS. Kalian bisa ngambil 3 SKS di semester 5. Ya. Oke, nah itu fungsi sehingga kalian bisa mempercepat perkuliahan. Ya, bisa menjadi 3,5 tahun. Jadi tidak harus menunggu 4 tahun kuliahnya. Ya, yang penting standar IP kalian itu di atas 3,50 sehingga setiap semester kalian bisa mengambil 24 SKS. Oke ya, ini sudah masuk pada hal-hal teknis nanti ya. Jadi tapi untuk semester 1 dan semester 2 itu belum bisa kalian ambil 24 SKS karena sistemnya sistem paket untuk semester 1 dan semester 2. Ini berlaku untuk semester 3. Nah, untuk mengambil mata kuliah di semester 3, panduannya itu adalah IPS semester 2, indeks prestasi semester di semester 2. Ya, misalnya IP kalian di atas 3,50, berarti kalian boleh mengambil 24 SKS. Ya, kalau 3 sampai 3,50 berarti kalian hanya bisa mengambil 22 SKS. Dan di bawah 3 kalian hanya bisa mengambil 20 SKS, ya, dan seterusnya turunannya ke bawah. Nah, yang berbahaya kalau IP-nya di bawah 3. Bisa jadi dia tidak bisa mengambil semua mata kuliah di semester 3. Nah, itu yang membuat dia terlambat. Ya. Nah, kalau IP-nya di bawah 3,00 itu yang berbahaya. Ya, karena dia bisa jadi tidak bisa mengambil mata kuliah semester 3. Karena tidak cukup secara kemampuan. Ya, tetapi kalau IP-nya di atas 3,00 sampai 3,50, dia bisa mengambil semua mata kuliah di semester 3. Lebih bagus lagi kalau IP-nya di atas 3,50. Dia bisa mengambil 3 SKS di semester 5. Nanti di semester 5 sudah berkurang. Tinggal berapa? Misalnya semester 5 di sini tinggal 20 SKS. Kalian sudah potong 3 SKS, berarti tinggal 17 SKS. Yang 7 SKS-nya kelebihannya itu kalian bisa ngambil di semester 7. Nah, itu sudah memangkas untuk mempercepat proses perkuliahan. Oke, itu enaknya sistem SKS, dan Nusantara menerapkan sistem kredit semester sehingga lebih cepat ya. Di istilah kredit karena ya kalau bayar lebih cepat ya lebih cepat lunas, kalau bayarnya terlambat ya terlambat juga selesai kuliahnya. Oke, nanti kalau ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan sebentar ya. Jadi intinya untuk menyelesaikan itu harus menyelesaikan 44 mata kuliah lulus, bukan tidak lulus ya. Jangan karena sudah KRS, saya sudah KRS 44 mata kuliah Pak, tapi kenapa belum diwisudahkan? Mungkin ada yang belum lulus. Nah, untuk standar lulus di STIKES itu bukan C lagi, tapi B. Ya, nilai B itu range-nya adalah
66, minimal 66. Itu range minimal nilai B, 66 sampai 79. Sedangkan 80 sampai 100 itu nilainya A. Di bawah situ kita anggap tidak lulus, harus program ulang. Nah, kalau sudah ada kata program ulang, ini punya resiko terlambat selesai kuliah. Kalau mau coba silakan, saya harapkan jangan ya, jangan. Tapi rekening stiker selalu terbuka kok buat kalian yang masih ingin bayar. Oke? Ya, semoga bisa dipahami mahasiswa ya, dan digunakan untuk ya meningkatkan prestasi dan bisa menyelesaikan tepat waktu atau lebih cepat. Ya, tepat waktu itu 4 tahun, lebih cepat ya mungkin 3,5 tahun. Oke, yang berikut kita masuk pada bentuk pembelajaran ya, bentuk pembelajaran. Ya, ini untuk memahami makna dari setiap SKS ya, untuk memaknai setiap SKS. Jadi untuk SKS itu ada yang namanya SKS praktek, ya, ada SKS teori, dan ada SKS ya. Untuk praktek dibagi menjadi 2, ada yang di laboratorium dan ada yang di lahan atau di lapangan atau di rumah sakit, ya, atau di Pantiwerda, ya, dan lain sebagainya yang akan kita gunakan sebagai lahan praktek nanti. Ya, untuk satu SKS teori itu perhitungannya adalah 50 menit tatap muka, 60 menit penugasan terstruktur, dan 60 menit belajar mandiri. Jadi nanti kalau kalian sudah mulai kuliah, jangan protes bilang kok semua mata kuliah ada tugas. Ya Pak, kenapa semua mata kuliah ada tugas? Ya karena perintah, ya, perdennya, peraturan menterinya seperti itu. Setiap satu SKS teori itu dibebankan 50 menit tatap muka, 60 menit penugasan terstruktur, dan 60 menit belajar mandiri. Nah, setiap mata kuliah itu punya SKS, bukan hanya 1. Ya, ada yang 2, ada yang 3, bahkan sampai 6. Artinya apa? Artinya setiap mata kuliah pasti memiliki tugas. Ada penugasan terstruktur dan ada belajar mandiri. Oke, itu untuk satu SKS teori. Yang berikut untuk seminar itu waktunya tatap muka itu 100 menit dan belajar mandiri itu 70 menit. Ya, sedangkan untuk mata kuliah praktek lapangan, ya, yang SKS-nya ada praktek lapangan, berarti waktunya selama 170 menit. Ya, setiap semester. Setiap pertemuan setiap semester atau setiap minggu setiap semester. Ya, jadi untuk sementara ya, karena COVID-19 ya, karena pandemi COVID-19, kita belum melaksanakan yang namanya praktek lapangan. Ya, belum melaksanakan praktek lapangan ya, banyak yang kita tunda kemarin karena pandemi, kita tidak mau mengambil risiko. Ya, sehingga kita mencari cara lain untuk memenuhi SKS praktek tersebut. Ya, misalnya penugasan melalui video atau melalui video tutorial. Ya, sehingga bisa dipahami nanti kenapa kami belum lab, kenapa kami belum turun rumah sakit. Ya, ini harus dimaknai ya, harus dipahami. Karena perkuliahan secara teori saja kita belum berani. Ya, belum berani mengambil risiko. Nanti ada klaster baru, klaster Nusantara lagi. Ya, COVID-nya kita kena marah lagi dari gubernur nanti. Jadi kita tidak berani. Ya, kita doakan semoga COVID ini cepat berlalu, ya, dan segala macam bentuk pembelajaran bisa kita terapkan sesuai dengan kondisi real. Ya, seperti kuliah kita bisa tatap muka, ya, praktek lab kita bisa ketemu di laboratorium, begitu pula dengan praktek lapangan. Kalian bisa turun ke rumah sakit, bisa turun ke Pantiwerda, ya, rumah sakit umum atau rumah sakit jiwa. Oke, kita lanjut pada metode pembelajaran ya. Ini metode pembelajaran yang kemarin sudah dijelaskan oleh, kalau tidak salah, oleh PK4 ya, Student Center Learning. Ya, kuncinya adalah bahwa
subjek atau pusat pembelajaran itu adanya pada mahasiswa, bukan lagi pada dosen. Ya, subjeknya sudah pada mahasiswa. Ya, itu bahkan sudah diterapkan dari pendidikan dasar dengan adanya kurikulum 13. Ya, siswa di sini menjadi subjek pembelajaran, menjadi objek pembelajaran, tidak lagi dosen atau guru. Karena guru dan dosen di sini hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi, ya, semua kalian punya proses pembelajaran. Oke, nanti bisa dibaca di elemen-elemennya banyak ya, atau manfaat yang kalian dapatkan ketika kalian menggunakan SCL atau Student Centered Learning. Untuk SCL juga sendiri ini terbagi dari berbagai macam metode pembelajaran, ada banyak. Ya, misalnya small group discussion atau SGD. Ya, bisa role play, simulasi, itu masuk dalam metode pembelajaran SCL. Ya, nanti tergantung dosennya mau menggunakan metode yang mana. Ada project based learning, ada problem based learning. Ya, apalagi kita perawat sering menggunakan pendekatan kasus, sehingga problem based learning itu paling bagus digunakan untuk proses pembelajaran dalam bidang keperawatan. Oke, yang berikut. Nah, ini amanat Permendristek Dikti nomor 59 tahun 2018 ya. Untuk yang berikut, bahwa selain ijazah, lulusan S1 keperawatan itu dibekali dengan yang namanya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Dan ini kita sudah gunakan pada lulusan tahun 2019. Ya, kenapa kita tidak terbitkan di tahun 2018? Karena Permendristek ini tahun 2018, tapi sayangnya Permen ini dikeluarkan di bulan Desember. Nah, kita sudah meluluskan dari bulan Mei 2018. Sehingga ini kita tidak bisa terapkan ke 2018. Kita menerapkan pertama kali mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah itu pada tahun 2019 yang baru wisuda kemarin. Ya, kita sudah melengkapi selain ijazah wisuda. Setelah wisuda, dia selain mendapatkan ijazah, dia juga mendapatkan SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Normal, tetapi kalian juga wajib punya skill khusus untuk kegawat daruratan maternal neonatal ini, ya. Sehingga di sini kita sebagai dosen akan mempunyai kiat-kiat khusus dalam melakukan pembentukan skill dan karakter kalian dalam pertolongan kegawat daruratan maternal pada ibu dan anak, ya, atau maternal neonatal. Berikutnya yang kedua, misi yang kedua yaitu menyelenggarakan dan berperan aktif dalam penelitian dan menggunakan hasil penelitian dalam pengembangan institusi. Nah, maksudnya di sini bahwa lulusan daripada program studi D3 kebidanan itu diharapkan dapat menjadi seorang peneliti. Nah, dalam berjalannya proses belajar mengajar di jenjang perkuliahan D3 kebidanan ini, nanti pada tahun ketiga itu kalian akan diajarkan untuk bagaimana menjadi seorang peneliti. Tepatnya di semester 5 akan ada materi tentang statistik dan metodologi penelitian, ya. Sehingga di sini kalian sebagai seorang bidan wajib mempunyai hasil karya ilmiah yang nantinya dapat berguna untuk pengembangan institusi. Nah, bukan hanya untuk kamu saja, tetapi dapat berguna untuk institusi. Misalnya nanti hasil penelitian kamu ini dipublikasikan, ya, dipublikasikan sehingga dapat membantu institusi dalam pengembangan profesi khususnya kebidanan. Berikut yang ketiga,
meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di masyarakat, memanfaatkan serta mengelola sumber daya untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Jadi lulusan daripada program studi D3 Kebidanan ini diharapkan mampu untuk dapat menjadi seorang bidan yang mempunyai jiwa pengelola. Ya, nanti kita masuk dalam peran daripada bidan itu sendiri, yaitu sebagai pengelola. Jadi misalnya kita setelah lulus kita ditempatkan di satu komunitas. Nah, di situ kita sebagai bidan harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup sehingga kita dapat memberdayakan sumber daya yang ada di komunitas itu untuk peningkatan kesejahteraan ibu dan anak. Misi yang keempat, terciptanya sistem manajemen SDM di Prodi D3 Kebidanan yang bersih, bertanggung jawab dan transparan. Nah, di sini terciptanya sistem manajemen SDM Prodi D3 Kebidanan. Nah, manajemen itu sangat penting untuk peningkatan kualitas pelayanan kebidanan. Nah, khusus dalam proses pengambilan keputusan klinis. Nah, di situ kita sebagai lulusan diharapkan dapat mengetahui dan dapat paham tentang bagaimana manajemen kebidanan untuk proses pengambilan keputusan klinik, ya. Berikut, meningkatkan dan memperluas jalinan kerjasama yang berkelanjutan dalam upaya peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi dalam pelayanan kebidanan. Ya, ini misi yang terakhir. Nah, di sini kita kalian sebagai lulusan program studi D3 Kebidanan diharapkan dapat meningkatkan mutu tridharma pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan dan pengajaran, ya, ada 3 ya tridharma. Yang kedua penelitian dan pengembangan, yang ketiga pengabdian masyarakat. Nah, di situ kalian sebagai lulusan nantinya akan berkelanjutan di sini, nanti bisa ada kerjasama antar stakeholder atau pengguna lulusan program studi D3 Kebidanan yang nantinya akan membantu untuk proses pengembangan perguruan tinggi di program studi D3 Kebidanan ini. Ya, itu adalah misi daripada program studi D3 Kebidanan, ya. Berikut kita masuk pada profil lulusan. Profil lulusan D3 Kebidanan. Profil itu berarti peran, ya. Peran daripada lulusan kebidanan, ya, peran daripada bidan nanti setelah kalian menjadi bidan. Yang pertama yaitu care provider atau pemberi asuhan kebidanan. Nah, di sini bidan berperan sebagai pemberi asuhan kebidanan secara komprehensif, ya, karena bidan itu melakukan pelayanan kepada sepanjang siklus kehidupan manusia, ya. Jadi meliputi prakonsepsi atau konsepsi atau kehamilan, ya, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, anak usia prasekolah, kesehatan reproduksi remaja, pada lansia, khususnya pada masa menopause, dan keluarga berencana. Ya, itu tugas bidan sebagai
care provider atau pemberi asuhan kebidanan ya. Cara komprehensif ya seperti itu. Terus yang berikut, peran bidan sebagai community leader atau penggerak masyarakat. Nah, penggerak masyarakat di sini yaitu bidan bertindak sebagai pemberdaya masyarakat, ya, pemberdaya masyarakat dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak. Ya, contohnya misalnya tadi yang ibu sudah jelaskan, kalian ditempatkan di desa atau di komunitas, di puskesmas. Nah, di situ kalian harus berperan sebagai penggerak masyarakat. Jadi kamu memberdayakan masyarakat dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada yang tersedia di tempat kamu melakukan pelayanannya. Terus yang berikut, communicator atau komunikator. Ya, jadi di sini bidan sebagai komunikan ya. Jadi bidan wajib atau harus mampu mengkomunikasikan, dalam hal ini mengkomunikasikan kebijakan atau menyampaikan ide atau karya inovatif yang ada sehingga bisa bermanfaat untuk pengembangan profesi bidan, serta bidan juga menjadi agen pembaharu dalam pelayanan kesehatan. Yang berikut, profil lulusan bidan sebagai decision maker atau pengambil keputusan. Ya. Jadi di sini bidan berperan dalam pengambilan keputusan yang independen atau yang bebas ya dalam menjalankan profesinya ya. Tetapi itu harus berdasarkan pemikiran yang logis, yang sistematis, berdasarkan strategis dan manajemen yang sesuai sehingga dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Yang berikut, bidan sebagai manajer atau pengelola ya. Jadi di sini bidan berperan sebagai pengelola layanan kesehatan ibu dan anak. Jadi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan memperhatikan potensi sosial budaya dan sumber daya yang ada dengan secara efektif dan efisien. Ya, next, berikut kita masuk pada capaian lulusan program studi D3 Kebidanan. Nah, capaian lulusan program studi D3 Kebidanan ini, capaian lulusan diharapkan dapat meningkatkan sikap pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Jadi di sikap ini bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masih segar nih, baru lulus S1. Kalau yang di bawah angkatan 2020, maksudnya yang alumninya tahun lulus S1-nya di bawah tahun 2020, mungkin kalau KPN 2016 terbiasa ya. Semester kemarin sempat dapat pembelajaran daring tidak ya kalian ya? KPN 16. Oh, sudah yudisium ya? Bisa sedikit Bu? Iya, bagaimana Pak Dol? Halo, selamat pagi. Iya Bapak. Bisa dengar Ibu? Ya, dari Pak Doni Muslim deh Ibu, dari Provinsi Semeru. Mungkin sedikit saya
mungkin aku mau klarifikasi dari apa yang dijelaskan oleh Ibu Boni tadi tentang setelah lulus setelah lulus senior langsung kerja Ibu. Jadi saya mau klarifikasi sedikit. Karena kita setelah lulus profesional kita masih harus menyelesaikan satu tahap, yaitu lewat kompetensi sehingga kita kerja. Iya. Itu klarifikasi. Iya, harus hukum dulu, tempur dulu. Langsung kerja tahap itu. Terima kasih. Iya, itu betul ya. Terima kasih Pak Dolan untuk klarifikasinya. Jadi sebelum sampai tahap lulus profesi dulu ya, yang ingin saya tekankan lagi atau saya ingin tambahkan berkaitan dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu ada 4 yang harus teman-teman capai. Mungkin ada sikap, pengetahuan umum, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Teman-teman mungkin pintar pengetahuan keterampilan umum khusus, tapi untuk sikap sendiri kalau tidak dijaga juga buat apa kan? Orang menilai sikap kita. Jadi untuk teman-teman profesi, pengalaman ya, saya cerita sharing pengalaman profesi teman-teman mahasiswa profesi angkatan sebelum-sebelumnya itu sikap dan etika mereka itu agak kurang baik terhadap dosen. Semenjak pemberlakuan metode pembelajaran daring ya, kalau secara tatap muka secara langsung baik, cuman pada saat metode pembelajaran daring ini agak sedikit berubah, mungkin bosan atau apa, itu mungkin alasannya. Tapi di sini yang kami tekankan, sebelum lulus profesi, sikap itu yang harus dijaga. Contoh, metode pembelajaran daring, banyak mahasiswa misalnya pada saat jam perkuliahan contohnya, itu pada saat dosen masuk jam perkuliahan untuk mengisi absen, mereka absen hadir, mereka sebutkan nama, lalu nanti mereka tinggalkan sudah, tidak lanjutkan proses berikutnya. Mungkin untuk ada dosen-dosen yang membagikan modul atau video conference atau sekadar kalian bertanya atau tugas, itu mereka tidak aktif lagi, hanya sekadar absen terus hilang, ghosting kayak hantu gitu, datang terus hilang, hanya untuk dapat nilai kehadiran saja, sedangkan nilai tugasnya kosong, nilai kuisnya kosong, terus tuntut mau lulus. Jadi begitu. Jadi kemarin itu sempat teman-teman yang akan angkatan tahun lalu ya, angkatan sebelum 2019 itu banyak, mungkin dari angkatan yang tahun ini bisa belajar dari angkatan sebelumnya. Itu karena sikap mereka yang seperti itu, akhirnya mereka tertahan, tunda untuk wisuda tahun ini. Harusnya mereka wisuda tahun ini yudisium di Sabtu depan, akhirnya mereka tertunda ke tahun depan, baru mereka bisa yudisium. Karena itu tadi tidak merespon dosen sampai nilai akhir kami umumkan pun mereka tidak merasa bersalah. Pergi di rumah ya, seperti itu. Sampai pada saat pengumuman nanti untuk teman-teman, ini saya masih omong sikap dulu ya, sikap teman-teman nanti terkait metode pembelajaran habis ini. Itu sikap teman-teman. Jadi tidak ada tugas sampai dosennya ngemis-ngemis lagi minta tugas kalian, minta tugas, tolong kumpul tugas, tapi tidak ada yang merespon. Sampai nilai akhirnya kami umumkan pun tidak gemetar. Jadi mereka hanya menganggap itu cuma ancaman saja. Ibu cuma ancam saja, tak usah kerja tugas, nanti dia pasti lulus. Begitu pikir mereka. Sampai pada saat pengumuman yudisium, daftar nama peserta yudisium dinaikkan, baru mereka kaget. Loh ibu, kok nama saya tidak ada di daftar peserta yudisium? Saya bilang, kok kamu tidak berkaca diri? Kok tanya lagi ke saya, kenapa kalian tidak lulus? Begitu.
itu sebelum lulus profesi ya, sebelum sampai pada tahap hukum. Jadi selama dosen tidak menyuruh teman-teman untuk pergi mencuri, pergi ganggu orang tua anak, itu dengar saja apa yang dosen bicarakan. Begitu. Dosen suruh kerja tugas, kerja saja. Biar bosan juga kerja saja. Yang penting ada tugas yang masuk di dosen punya HPK atau adlink dan sebagainya. Itu dikerjakan saja. Mau salah benar juga hajar. Nanti akan dikoreksi oleh dosen. Jadi jangan kami mohon untuk tidak cuek, untuk tidak untuk acuh terhadap kami, itu mendingan jangan ya. Kami butuh kalian untuk respon positif terhadap kami juga. Nanti imbasnya juga nanti terhadap kalian juga nanti. Kasihan kalau tidak lulus. Karena kalian setelah lulus profesi bukan duduk ongkang-ongkang kaki lagi. Kalian harus masih belajar untuk hukum lagi. Yang kalau teman-teman kalau beruntung lulus 1 kali ya alhamdulillah. Kalau harus ulang-ulang harus biaya lagi yang keluar. Untuk pendaftaran hukum juga lumayan lah 300.000. Ya, kalau kalian mau ikut hukum terus-terusan uang habis.